Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nisa MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika mengenai pembelajaran konstekstual. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Perlianita dan rekan saya Alisandro Farhana, Ayu Fitrianingsih, dan Cindy. Di sini saya sebagai materi pertama tentang pengertian pembelajaran konstekstual. Baik, langsung ke materinya saja ya. Proses pembelajaran konstekstual berpacu pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Di sini juga ada menurut pendapat Susdiyanto, Saad, dan Ahmad. Menurutnya, pembelajaran konseptual adalah proses pembelajaran yang bertolak dari proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Dalam arti bahwa apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Sehingga pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi maksud dari menurut Susdiyanto, Saad, dan Ahmad, pembelajaran konseptual adalah pembelajaran yang sekarang yang dikaitkan dengan pengetahuan siswa yang pengetahuan siswa yang sudah ada gitu. Terus di sini juga ada menurut Suprijono. Menurut Suprijono menjelaskan bahwa pembelajaran konseptual atau conceptual teaching and learning merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Di sini juga Sumiati sependapat tentang Suprijono yang mengenai tentang antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Di sini juga Sumiati sependapat tentang Suprijono yang mengenai tentang pembelajaran konseptual. Intinya yaitu proses pembelajaran konseptual itu upaya guru untuk mengajar siswa dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya membantu siswa agar dapat mengaplikasikan pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Jadi dari uraian-uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konseptual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata. Berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa kreatif, kritis, dan aktif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, tidak membosankan, dan mengasyikkan, serta menggunakan berbagai sumber belajar. Seperti itu. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, pemateri kedua. Silakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ayu Fitrianingsih sebagai pemateri kedua yang akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip pembelajaran kontekstual ini melibatkan 7 komponen utama
pembelajaran antara lain. Yang pertama ada konstruktivisme atau konstruktivisa. Yang kedua ada menemukan atau inquiry. Yang ketiga ada bertanya atau question. Yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Yang keenam ada refleksi atau reflection. Yang ketujuh ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Baik, yang pertama itu ada konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Menurut Nur Hadi sendiri, bahwa siswa itu perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Guru itu tidak akan mampu memberikan semua pengetahuannya kepada siswa, namun siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak siswa itu sendiri. Esensi dari prinsip konstruktivisme ini adalah ide bahwa siswa harus menemukan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dengan dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran itu tidak terpusat kepada guru, melainkan terpusat kepada siswa itu sendiri. Yang kedua ada menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran kontekstual, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dalam hal ini, tugas guru yang harus mengadakan kegiatan yang selalu merujuk kepada siswa itu agar lebih adanya menemukan hal yang baru bagi siswa itu sendiri. Contohnya dalam matematika sendiri, misalnya guru memberikan sebuah bangun datar, misalnya kita sebut saja persegi. Nah, siswa tersebut harus mengidentifikasi persegi tersebut. Maka siswa tersebut akan berpikir dalam bangun tersebut, oh ada 4 sisi Bu, 4 sisinya itu sama panjang, terus sudutnya juga Bu ada 4 tapi sama besar sudutnya, terus ada lagi jumlah dari sudutnya itu 360 derajat Bu. Nah itu tuh udah termasuk siswa itu menemukan sendiri bahwa itu tuh adalah unsur-unsur dari persegi sendiri, dan siswa akan lebih mengingat, akan lebih daya tangkapnya itu lebih tahan lama dibandingkan siswa itu harus menghafal dari teori yang diberikan oleh guru tersebut. Baik, yang ketiga itu ada bertanya atau question. Bertanya ini merupakan strategi utama untuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam proses pembelajarannya, bertanya ini dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Guru dapat menggunakan teknik bertanya dengan cara memodelkan keingintahuan siswa dan mendorong siswa agar mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada dasarnya, anak ini diajak untuk berpikir kritis dan menggunakan pikirannya sendiri, tidak hanya mengandalkan isi dari buku atau apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat itu ada masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil pembelajaran ini diperoleh dari berbagai antar teman, antar kelompok, antar yang tahu dengan yang tidak tahu, sehingga menimbulkan komunikasi dua arah, yang dimana komunikasi ini saling menguntungkan atau saling mutualisme satu antara lain. Penerapan masyarakat belajar ini dapat dilakukan dengan melalui kelompok belajar.
Guru itu membentuk suatu kelompok yang isinya itu heterogen, antara yang tahu dengan yang tidak tahu, antara yang pintar dengan yang tidak pintar, antara yang cerdas dan yang kurang cerdas. Jadi kelompok tersebut itu heterogen, dicampur-campur. Ini bertujuan untuk yang tidak tahu akan menjadi tahu karena adanya satu kelompok tersebut yang tahu, dan didorong oleh yang tahu ini menjadi yang tidak tahu pun akan menjadi ikutan tahu begitu. Jadi intinya saling menguntungkan satu kelompok itu. Kelima itu ada pemodelan atau modeling. Pemodelan maksudnya adalah bahwa dalam suatu pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu, modeling ini yang akan ditiru. Proses modeling ini tidak hanya pada guru saja, akan tetapi bisa juga si guru tersebut memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan menjadi model atau modeling tersebut. Artinya dalam pembelajaran modeling ini guru itu bukan satu-satunya model. Pemodelan bisa dilakukan dengan melibatkan siswa. Misal, siswa yang telah mengikuti olimpiade dan mendapatkan juara dalam olimpiade tersebut, kita bisa menyuruh siswa tersebut untuk tampil di depan teman-temannya. Dengan demikian, siswa ini dianggap sebagai model atau modeling. Yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi adalah berpikir kembali tentang materi yang sudah didapatkan. Melalui proses refleksi ini, pengalaman belajar akan dimasukkan dalam kognitif siswa sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang baru yang dimilikinya gitu. Pada prinsip refleksi ini, belajar tidak berhenti hanya ketika siswa sudah paham akan materinya, tetapi dalam siswa itu sendiri muncul beberapa pertanyaan. Misalnya, kenapa sih saya susah dalam pelajaran ini? Apa yang saya kurang ya? Kayak gitu. Terus, kok saya bisa sih mengerjakannya? Karena apa saya bisa mengerjakannya itu? Bisa adanya pertanyaan-pertanyaan semacam begitu. Baik, yang terakhir itu atau yang ketujuh ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Tahap atau prinsip terakhir dari pembelajaran kontekstual ini ialah penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya adalah penilaian yang dilakukan dengan seluruh aktivitas pembelajaran yang meliputi proses dan produk belajar, sehingga seluruh usaha siswa itu yang telah dilakukan mendapatkan suatu penghargaan dari si gurunya. Mendapatkan penghargaan hasil belajar dihitung dari 0 atau dari apa yang sudah siswa tersebut miliki, bukannya dari 100 atau dari beberapa kesalahan dari siswa tersebut. Terus pengukuran secara informalnya bisa dilakukan dengan observasi atau percakapan informal, sedangkan pengukuran secara formalnya bisa kita dapatkan dari portofolio dan kinerja siswa itu sendiri. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali, yaitu kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran kontekstual ini. Perkenalkan, nama saya Alisa Farhana, saya dari kelompok 1. Di sini saya selaku pemateri ketiga ingin menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran kontekstual. Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kontekstual. Berarti di sini kan ada dua, ada kelebihan dan ada kekurangan. Sebelumnya saya ingin bacakan terlebih dahulu biar teman-teman di rumah juga tahu. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Artinya apa? Peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Jadi
kita nih sebagai peserta didik tahu gitu, bukan hanya sekedar teorinya saja, akan tetapi tahu penerapannya. Seperti itu kira-kira. Lalu peserta didik dilatih agar tidak bergantung pada menghafal materi. Nah, di sini bahwasanya kalau kita ini sebagai peserta didik tidak hanya fokus untuk menghafalkan saja, tapi kita juga harus bisa memaknai betul materinya. Jangan sampai kita menghafalkan banyaknya materi tapi kita tidak tahu fungsinya untuk apa, terus penerapannya seperti apa, dan kita tidak, dari situ berarti kita dapat dikatakan bahwa kita tidak belajar bermakna, hanya belajar dari segi teorinya saja. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semua, bahwasanya kita sebagai peserta didik ketika dipojokkan atau disudutkan dengan suatu permasalahan, kita jangan lari. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan itu? Karena itu merupakan tantangan bagi kita semua gitu. Ketika memang kita mengalami kesulitan, kita bertanya gitu, kan ada teman-teman yang lain juga. Jadi jangan hanya diam saja. Diam tidak akan berubah apapun. Dan yang terakhir, melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen, bertanya, serta menyampaikan hasil pemikiran. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita di sini latih mentalnya gitu, dibentuk mental dari sekarang. Jangan sampai keterusan gitu. Nanti kedepannya itu bakalan susah gitu. Karena lebih berat lagi ketika kita sudah istilahnya sudah berada di tingkat yang berbeda gitu. Dan sekarang mumpung masih muda, ayo gitu, kita latih mentalnya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berargumen, jangan takut untuk menyampaikan pendapat atau hasil pemikirannya. Salah wajar, karena kita sedang mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu dong kekurangannya kita di mana. Seperti itu. Ya, tadi kan kelebihannya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang masuk ke kekurangan dalam pembelajaran kontekstual. Ada dua. Yang pertama, membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya, dan yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu ya. Kita bedah satu persatu. Membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya, wajar, karena itu bagian dari proses. Kalau misalkan kita pengen instan, berarti kita termasuk mahasiswa yang pragmatis dong. Jangan hanya pengen enaknya saja, jangan hanya pengen hasilnya saja gitu. Kita juga harus istilahnya harus bisa gitu melewati prosesnya, karena itu yang dinilai gitu. Hasil nomor 2, ya memang sih hasil juga mempengaruhi, akan tetapi jangan jadikan hasil itu sebagai tujuan utama kita, karena yang kita cari itu prosesnya gitu. Jangan sampai ada proses yang terlewat, karena penting dalam pembelajaran. Kalau misal ada salah satu proses yang terlewat, udah ya hasilnya tidak akan maksimal gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir, membutuhkan banyak biaya. Maksudnya apa sih? Ya gini aja deh, di dunia ini tidak ada yang gratis. Kita sekolah bayar gitu, kita sekolah bayar, terus kalau ada sesuatu atau kita mempunyai keinginan sesuatu kan apa bayar gitu. Jadi wajar kalau misalkan membutuhkan banyak biaya, karena kalau kita ingin cerdas, kita ingin bisa atau pandai atau wawasannya luas, pengetahuan, ya kita juga harus siap mengorbankan gitu. Apa yang kita korbankan tadi? Biaya. Ya sebenarnya mah bisa kita balikan keadaannya. Ya mungkin untuk sekarang kita banyak mengeluarkan biaya, tapi hasilnya nanti kedepannya kita bakal bisa mengganti itu semua gitu. Kita bakalan bisa mengubah keadaan, malah membalikan keadaan gitu. Ya makanya ada istilahnya tuh ya, harus mau gitu berjuang, rela berkorban gitu. Apa yang kita korbankan? Di sini kita korbankan biaya gitu, tidak masalah. Tapi ya kalau bisa sih ya sebisa mungkin kita meminimalisir gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu memaksakan gitu, sampai sampai mengeluarkan semua gitu keuangan yang kita punya gitu, mengeluarkan apa yang kita punya gitu. Ya baik, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, baik, saya akan melanjutkan mengenai materi yang selanjutnya tentang implikasi pembelajaran kontekstual terhadap matematika. Di sini, pembelajaran merupakan suatu upaya
menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Kemudian pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana upaya guru mendorong atau memfasilitasi siswa belajar, bukan pada apa yang dipelajari oleh siswa tersebut. Kemudian istilah pembelajaran lebih menggambarkan bahwa siswa lebih banyak berperan dalam mengkonstruksikan pengetahuannya bagi dirinya dan bahwa pengetahuan itu bukan hasil transformasi dari guru. Kemudian dalam hubungannya dengan pembelajaran matematika, bahwa matematika adalah upaya membantu siswa untuk mengkonstruksikan konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip itu terbangun kembali. Kemudian dengan demikian pada pembelajaran matematika siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang demikian dan tidak dimiliki dari suatu objek lain. Dengan pengamatan terhadap contoh-contoh dan bukan contoh, diharapkan siswa mampu menangkap pengertian secara konsep. Jadi, pembelajaran kontekstual ini diharapkan siswa mampu memahami materi yang dipelajari melalui konsep yang telah ada. Kemudian untuk menerapkan pembelajaran kontekstual dalam belajar matematika, terlebih dahulu kita harus memahami dasar teori pembelajaran kontekstual tersebut, karakteristik pembelajaran kontekstual, dan komponen-komponen apa saja yang terkandung dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian dengan hal tersebut baru akan dipahami bagaimana cara menerapkan pembelajaran kontekstual dalam belajar matematika agar proses pembelajaran menjadi baik sesuai apa yang ingin dicapai oleh seorang pengajar. Nah, kemudian pembelajaran kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini cukup mudah untuk diterapkan di dalam suatu kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dalam forum classroom. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.